Indonesia kan kita kan dasar untuk yang bayi tabung ya. Itu kan dasar kita tuh undang-undang. Undang-undang itu nomor 17 tahun 2023. Bayi tabung dilakukan apa? Itu bisa dilakukan setelah dilakukan normalnya pada pasangan suami istri yang sudah melakukan berbagai proses dalam untuk mencapai kehamilan, tapi kan gagal. Akhirnya itu dilakukan secara terakhir. Maka dilakukan namanya bayi tabung. Di Indonesia boleh dilakukan, tapi itu pun hanya pada kasus pasangan suami istri yang sah dan menggunakannya sel telur, sperma pada pasangan yang sah. Jadi pada kasus ini boleh nggak dilakukannya? Sebetulnya boleh aja, kan dia untuk pilihan dia sendiri. Tapi ya di Indonesia kan secara hukum tidak diperbolehkan. Makanya kan dia melakukan mungkin di luar negeri ya, lebih gampang. Mungkin prosedurnya ya belum nggak serumit Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan harus ada undang-undangnya. Kalau di luar negeri itu ya mungkin lebih bebas, tapi tetap penilaian donor sperma itu kan mereka ada tahapannya. Donor sperma dari laki-lakinya kan pasti ada screeningnya dari yang kalau misalnya dilakukan di barat ya, di luar ya, ada screening itunya spermanya tuh dari dia punya genetik itu pasti udah dilakukan screening. Ya itu resiko vietnamnya apa sih kalau yang mengendor sperma itu tidak ada di Indonesia gitu? Kalau resiko ya mungkin ya, kalau secara resiko kita ngomong faktor ya, kalau faktor biologis ya sebetulnya kalau ini biologis kita ngomong yang jadinya kalau dilakukan donor sperma sudah dilakukan screening yang ketat secara biologis ya kalau mati kan ditentukan oleh faktor ininya, kualitas donor spermanya. Kalau bagus ya secara biologis aman nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia kan kita ngomong ini faktor lebih ke arah psikologis, mentalnya. Kalau Indonesia kan kita lebih ke arah timur ya, lebih ke arah mungkin stigma sosial. Nanti kan kalau proses hamil oke, tapi nanti masalahnya itu nanti kan ke anak nanti. Setelah anak tumbuh kembangnya kan itu yang pertama kan pasti tanya, bapak saya siapa? Orang tuanya siapa? Kan? Ya jadi kembali ke sebetulnya sih ke lingkungan sportif keluarganya ya, ke siapa? Ke ibunya sendiri. Nah, support apa enggak bisa menjelaskan apa? Kalau enggak kan biasanya pasti ke sanksi secara psikologis kan kalau anak itu di bawah 7 tahun ya itu kan biasa kan mereka nggak ada filter kan. Tetap kan kalau kita di timur kan sosoknya pasti pasangan ayah dan ibu. Tidak ada sosok ayah itu tetap ada implikasi ke dampak ininya, ke psikisnya ya. Ya, tumbuh kembang anak tetap otomatis pasti terganggu. Dok, kalau dari kode etik dokter sendiri, jika dokter tahu nih pasien ini emang belum menikah, kalau di Indonesia udah jelas ya dok, tapi ada dilema etik juga nggak sih dok? Dalam kasus kalau secara hukum Indonesia ya nggak boleh, tidak diperbolehkan itu kan berdasarkan undang-undang kan diperbolehkan. Tapi ini kan saya bilang itu kembali kan ke sanksi atau ke dampak psikologis psikologis psikis pasien sendiri. Betul. Kalau secara hukum ya tidak boleh karena kan kita patokannya tetap kan undang-undang kan boleh dilakukan bayi tabung itu asal pasangannya sah. Suaminya sah gitu. Kalau dari segi aturan hukum dok, regulasi Kemenkes sama ID sendiri di Indonesia soal bayi tabung untuk perempuan yang belum menikah juga sama juga gitu. Ada tetap bertentangan gitu ya dok? Tetap bertentangan. Undang-undang, Permenkes, turunannya ya. Itu kan memang syarat untuk bayi tabung itu kan syaratnya kan harus donornya yang legal. Nah, jadi kalau legal berarti kan harus pasangan suami yang sah. Kalau dia istilahnya memang tidak ada pasangan ya tidak diperbolehkan. Apalagi dia donornya mungkin dari yang katakannya bukan suami sendiri ya dia milik sendiri di luar, tidak boleh, aturannya di hukum Indonesia nggak boleh. Dok, kalau ini kan Dedis ngelakuinnya di luar kan berarti. Nah, tapi kalau dalam setelah berhasil akhirnya kayak cek kehamilan dilakukan di Indonesia masih tetap boleh juga dilakukan. Berarti sama aja dengan kasus-kasus pada ibu lainnya yang memiliki anak di luar nikah. Misalkan dia berhasil nih proses program bayi tabungnya di luar, tapi
tapi dalam segi pemeriksaan dia lakukannya di dalam Indonesia gitu. Pemeriksaan kehamilannya. Kehamilannya, tapi tetap maksudnya melakukan bayi tabung nggak? Bayi tabungnya berhasil di luar. Nah kan dia nggak memungkinkan nggak sih dok? Maksudnya bolak-balik ke luar negeri untuk pemeriksaan kehamilannya. Biasa kan setiap ibu hamil setiap bulannya ada kan, entah USG atau apa, atau cek detak jantung yang bagus atau enggak gitu. Pasti kan dia di rumah sakitnya yang bekerja sama dengan itu atau seperti apa dok dalam kasus Denis Charista ini? Jadi setahu saya kan memang kalau memang dia sudah niatnya, tekadnya melakukan ini kan bayi tabung di luar negeri kan, barat kan, Eropa. Ya memang kalau mereka pasti dari awal prosedurnya sampai akhirnya kan tetap pasti prosedurnya di sana kitanya. Kan ada tahapan SOP prosedurnya kan ada. Dari calendar sperma seperti apa, terus prosesnya pemantauan seperti apa. Biasanya sih dilakukan di sana semua biasanya. Setelah anak sanksi sosialnya berlaku apa ketika biasa setelah anak lahir itu bawa ke Indonesianya itu biasanya baru berlaku sanksi-sanksi yang normal sosialnya biasanya. Dok, tapi kalau dalam hak anak sendiri dari kacamata kesehatan anak, dampak tumbuh kembang jika anak lahir dari donor sperma yang tidak mengenal ayah biologis gimana tuh dok ke depannya? Ya kembali ke itu kan sebenarnya kan kembali ke teori psikologis kan memang kan kalau anak itu kan memang secara mental kan tetap peran ayah dan ibu tetap punya peranan masing-masing. Kalau salah satu misalnya ada ayah nggak ada ibu mamanya, itu otomatis tetap akan terganggu di psikologisnya. Makanya kalau kasus semuanya katakanlah kasus mungkin anak dengan single parent ibu tanpa ayah, biasanya tuh anak tuh akan butuh sosok pengganti ayahnya. Misalnya kakeknya, mungkin pamannya, dia butuh sosok yang pengganti ayahnya. Betul. Kalau tidak ada gimana akibatnya? Pasti akan terganggu dia punya psikologisnya nanti ke depan. Otomatis nanti akan biasanya nih kalau kasus-kasus itu mereka akan mencari ke depannya tuh setelah dewasa tuh mereka akan mencari pasangannya tuh mungkin yang cenderung yang lebih ya kalau dia bapaknya nggak ada yang lebih ngomong istilahnya cari mungkin yang baik mungkin ya lebih agak bisa lebih apa ngomong dia mungkin lebih tua umurnya sosok itu yang dicari penggantinya. Oke dok, mungkin dari sisi pakar kesehatan sendiri sebagai dokter pesan utama yang disampaikan ke netizen yang berkomentar negatif ke perempuan yang memilih jalur bayi tabung tanpa suami. Sebetulnya kan ini kembali ke opini pribadi ya. Opini. Sebetulnya kan memang kalau undang-undang ya tidak boleh kan, tapi secara pribadi ya itu kan berarti kan dia memilih sendiri. Setelah pilihan itu pasti kan akan ada konsekuensinya, dia udah tahu nih seperti apa ininya, pasti setelah tahu konsekuensinya pasti dia memilih oke tetap dijalanin ya berarti dia sudah siap konsekuensinya dong. Ya kalau masalah saya bilang sih kita jangan nggak boleh memberi opini negatif lah, karena udah pilihan dia sendiri seperti itu berarti kan dia siap dengan resikonya, sanksinya seperti apa nanti pasti anak seperti apa pasti dia udah siap kan. Ya silakan kalau memang dia siap dengan mungkin ada keluarganya pun mungkin siap, ada dukungan keluarga dan mendukung ya silakan, itu kan dia punya pendapat pribadi sendiri silakan ya. Masyarakat ya menurut saya nggak boleh ngejudge secara negatif ya, karena dia udah siap secara mental ya silakan, itu hak masing-masing.